lagi dengan saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sambirjo, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana di sini saya akan ditemani oleh Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Eni, saya melakukan observasi di kelasnya Bu Eni. Saya akan melakukan kegiatan observasi di mana nanti saya akan bertanya beberapa tentang nanti apa yang dilakukan di dalam kelas sebelum melakukan observasi. Pertama Bu Eni, saya akan menanyakan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Eni di kelas. Ya, untuk kegiatan observasi ini saya akan mengambil materi IPAS pada bab cahaya dan sifatnya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi cahaya dan sifat-sifat cahaya dengan benar. Baiklah Bu Eni, jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu Eni yaitu siswa mampu mengidentifikasi peristiwa yang berkaitan dengan cahaya dan sifatnya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu saya akan menanyakan area pengembangan. Nanti yang akan dikembangkan itu apa ketika proses pembelajaran berlangsung. Untuk area perkembangan yang hendak saya capai di sini ada 3, yaitu penerapan budaya positif. Jadi di dalam kelas nanti siswa diterapkan beberapa budaya positif. Yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan diferensiasi produk. Yang ketiga saya akan menggunakan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, di sini untuk pembelajaran sosial dan emosional itu include pada kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, baiklah Bu Eni. Jadi area pengembangannya nanti yaitu pada penerapan budaya positif, kemudian diferensiasi, terutama mengutamakan diferensiasi produk ya Bu Eni. Kemudian yang ketiga pembelajaran sosial emosional. Berikutnya untuk model pembelajarannya bagaimana Bu Eni? Untuk model pembelajarannya di sini saya akan menggunakan inquiry, yaitu siswa dengan menggunakan beberapa percobaan pada sifat-sifat cahaya. Di antaranya cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dimantulkan, cahaya dapat dibiaskan dan lain sebagainya. Di situ ada 7. Oke, baiklah Bu Eni, untuk model menggunakan model inquiry ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya menggunakan apa Bu? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan menggunakan berdiferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Oke, baiklah. Jadi lebih mengutamakan ke diferensiasi produknya itu Bu Eni ya. Berikutnya untuk metodenya bagaimana Bu? Untuk metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab, diskusi, untuk percobaan bagi siswa, kemudian untuk presentasi juga. Oke. Baiklah, untuk metode yaitu menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan percobaan. Berikutnya penilaian yang akan digunakan nanti bagaimana? Untuk penilaian saya akan menggunakan asesmen formatif. Di saat pembelajaran siswa akan saya pancing beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang materi tadi, dan juga untuk asesmen sumatif. Untuk di akhir pembelajaran nanti siswa akan saya berikan RKS. Oke. Baiklah Bu Eni, jadi penilaiannya nanti menggunakan formatif, kemudian di akhir menggunakan penilaian sumatif. Dan juga untuk asesmen diagnostik juga nanti saya gunakan sebagai dasar untuk pengelompokan siswa-siswa pada kegiatan diskusi. Bagus sekali Bu Eni ya rencananya. Kemudian ini nanti diterapkan di kelas berapa ya Bu Eni? Untuk penerapan mapel IPAS materi cahaya nanti diterapkan di kelas 5. Untuk jamnya jam berapa? Untuk jamnya kebetulan saja jadwalnya itu berdekatan dengan hari Selasa jam kedua. Oke, baiklah. Jadi nanti kita ketemu lagi di kelasnya Bu Eni di kelas 5 hari Selasa jam kedua Bu Eni ya. Saya akan melakukan observasi pembelajaran ketika Bu Eni melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir Bu Eni, bagaimana perasaannya Bu Eni ketika setelah kita melakukan percakapan di pra-observasi ini? Ya, untuk perasaan saya ketika dengan melaksanakan observasi tadi, saya sangat beruntung sekali karena saya bisa menyiapkan materi-materi apa yang akan diobservasi, perangkat pembelajarannya, sehingga saya akan lebih percaya diri di dalam kelas. Insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang baik juga untuk anak-anak.
Baiklah Bu Eni, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dengan persiapan ini Bu Eni nanti lebih pede dan lancar melaksanakan pembelajaran di kelas, karena nanti kita akan kita laksanakan observasi pembelajaran. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum. Membaca dulu materi yang ada di layar monitor. Selanjutnya kita akan buatkan lagi melalui video pembelajaran. Selanjutnya lagi atau kegiatan yang ketiga, kita akan melakukan percobaan. Jadi kalian itu bisa menerapkan atau mengobservasi apa sih sifat-sifat cahaya itu dengan melakukan percobaan. Dan nanti setelah kalian melakukan percobaan, kalian sudah bisa mengetahui langsung. Jadi kita akan belajar secara konkret atau nyata. Selanjutnya kita bisa melihat materi tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Kelompok selanjutnya kita akan mempraktekkan cahaya dapat dipantulkan melalui cermin. Coba silakan dipraktekkan. Nah, arahnya dari sini sumber cahayanya, kemudian pantulannya ke sana. Sudah paham semuanya? Sudah. Cahaya dapat dipantulkan mantul seperti sampean kalau memantulkan bola. Dari sini mantulnya ke sana, ya. Oke. Percobaan selanjutnya, saya ingin perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan ke depan untuk menyampaikan hasil percobaan tadi. Kelompok 2 telah mempresentasikan hasil percobaannya. Apakah di antara kalian semuanya ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan dulu. Oh iya, Mas Alenda silakan. Mana? Bagaimana contoh sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Tolong Mas Gadi jawab. Seperti lampu sepeda motor. Nah, seperti lampu sepeda motor yang dinyalakan pada waktu malam hari, terlihat lurus ya. Jadi contoh dari sifat cahaya dapat melambat, melurus dan juga menembus benda ini, karena di situ ada kacanya. Di lampunya itu ada kacanya. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pada kegiatan pembelajaran kali ini. Kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan instruksinya. Saya bagi untuk kelompok 1 yaitu merangkum materi yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya kelompok 2 yaitu membuat hasil percobaan atau laporannya bagaimana. Yang ketiga, kelompok ketiga yaitu menggambar sumber-sumber cahaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bagikan. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa? Cahaya. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar tentang cahaya? Kenapa kok senang belajar tentang cahaya? Nah,
selesai. Oke, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Samirjo, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan melakukan pasca observasi. Di sini saya ditemani dengan Bu Eni, guru kelas 5. Assalamualaikum Bu Eni. Nah, di sini juga saya didampingi dengan pengajar praktik saya, yaitu Bu Ibu Wiwi Andiani. Assalamualaikum Bu Wiwi. Alhamdulillah, semuanya sehat ya Bu? Alhamdulillah, sedikit sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Eni, hari ini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi setelah Bu Eni melakukan observasi dalam kelas kemarin. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Eni ya. Setelah Bu Eni melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana nih perasaannya Bu Eni? Ya, perasaan saya ketika diobservasi kemarin itu sedikit tegang karena menurut saya pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan PSE itu baru bagi saya. Jadi saya kayak gimana ya? Aduh, gimana ya ini? Jadi ini yang membuat tegang itu karena ini merupakan hal yang baru buat Bu Eni ya. Mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Mungkin Bu Eni bisa diceritakan kembali untuk area pengembangannya bagaimana? Untuk area pengembangannya di sini saya menggunakan atau menerapkan disiplin positif, yaitu dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya saya menerapkan diferensiasi konten, yaitu dengan menerapkan pembelajaran IPS tadi dengan menyuguhkan anak-anak materi pembelajaran yang saya tayangkan di LCD. Selanjutnya saya memutarkan video pembelajaran dan juga saya menerapkan praktik langsung dengan materi tadi sifat-sifat cahaya. Dan selanjutnya saya menerapkan kompetensi sosial emosional, yaitu dengan adanya ice breaking atau gerak lagu dan juga diskusi kelompok. Dan juga reward untuk anak-anak yang sudah aktif. Jadi Bu Eni ini melakukan pembelajaran diferensiasi itu ditekankan pada diferensiasi kontennya ya Bu? Iya. Nah, jadi berdasarkan yang saya amati kemarin seakan itu di mix gitu ya. Iya. Jadi semua anak-anak itu merasakan, baik yang dari visual, estetik, semuanya merasakan itu ya Bu. Iya. Baik Bu Eni, berikutnya sejauh mana area pengembangan yang dikembangkan Bu Eni pada pembelajaran kemarin? Untuk area pengembangannya saya itu masih banyak kekurangan di situ. Jadi saya harap nanti ada masukan-masukan dari gubernur dan juga untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, menurut Bu Eni, apa sih kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang Bu Eni hadapi waktu melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk kendala-kendala yang saya hadapi ketika pembelajaran, yaitu anak-anak kurang aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok. Jadi di situ ada salah satu anak yang merasa mendominasi dari kelompok tadi. Jadi yang lain itu kayak melaksanakan kegiatan lain selain di warna
kegiatan kelompok tadi. Jadi kendalanya itu anak-anak belum semuanya itu aktif terlibat gitu ya Bu? Belum, masih ada 1-2 yang masih melaksanakan kegiatan seperti mengunting-unting. Atau mungkin ada kendala lain Bu selain anak tidak aktif? Tadi ada kendala lain yaitu anak kurang fokus, 1-2 anak di dalam kelompok tadi. Jadi kesimpulannya hambatannya itu yang pertama anak belum menyeluruh keaktifannya ya Bu ya, masih ada beberapa anak yang mendominasi dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua masih ada anak yang kurang fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari hambatan tersebut kira-kira Bu Eni punya rencana untuk memperbaiki dari hambatan-hambatan tersebut bagaimana Bu? Ya, untuk rencananya saya di sini akan memberikan lembar observasi atau lembar pengamatan pada siswa di setiap individu. Kemudian anak-anak itu saya berikan jobdesk terlebih dahulu. Jadi insya Allah nanti setiap individu dari kelompok tadi akan melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu saya akan memberikan ice breaking meskipun di tengah-tengah percobaan supaya anak-anak yang sebelumnya itu kurang fokus bisa fokus lagi. Jadi rencananya Bu Eni untuk mengatasi hambatan yang pertama itu anak-anak biar aktif semuanya dengan cara Bu Eni memberikan LKPD kepada masing-masing anak agar anak-anak tersebut mengerjakan, sama-sama mengerjakan, tidak mengandalkan ke satu teman gitu ya Bu ya. Jadi untuk yang kedua, hambatan yang kedua Bu Eni berencana untuk memberikan ice breaking agar semua anak bisa fokus dengan apa yang dilakukan pada pembelajaran tersebut. Kira-kira kapan ya Bu Eni itu diterapkan? Untuk penerapannya insya Allah minggu depan pada waktu pembelajaran IPAS. Ya, baiklah Bu Eni, jadi rencana tersebut akan Bu Eni laksanakan pada waktu minggu depan ketika ada jadwal mapel IPAS. Terima kasih Bu Eni sudah memberikan jawaban-jawabannya. Di sini dilanjutkan bersama Ibu Wiwi Andriani selaku pengajar praktik saya, waktu dan tempat untuk memberikan umpan balik. Dipersilakan. Terima kasih dulu CGPM yang sangat luar biasa untuk ini. Terima kasih sudah membantu mau menjadi rekan sejawat. Alhamdulillah ini lagi proses meetingnya berjalan dengan santai, dengan lancar dan menemukan solusi yang berasal dari Puji sendiri. Untuk Bu Eni, apakah ada manfaat dari kegiatan pendampingan rekan sejawat ini? Menurut saya kegiatan seperti ini itu sangat bermanfaat karena sebelumnya saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi tapi tanpa terintegrasi dengan ASE. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat. Saya mendapatkan ilmu baru tentang ASE itu apa, yang mau diterapkan di anak-anak. Jadi ada manfaatnya nih, sehingga penjenengan ketika mengajar juga mengetahui emosi anak karena itu juga penting nih di KSI. Jadi terima kasih Bu Eni, semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Nur ini bisa penjenengan teruskan, dan jika ada yang kurang paham bisa langsung tanya-tanya aja ke Bu. Terima kasih juga ini sudah mau membantu untuk itu. Terima kasih, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini dalam rangkaian supervisi pembelajaran ini, mulai dari para observasi hingga observasi sampai pasca observasi. Saya ditemani sama Bu Eni, teman sejawat saya di sekolah sini. Kemudian saya telah diberikan bimbingan dari PP saya, Ibu Wiwi Andriani, apa yang terutama untuk anak didik kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.